16 bola merah dan kenangan. Hal pertama yang terlihat ketika Izrod tiba di dalam area utama bangunan besar itu adalah banyaknya goblin yang berpatroli di sana. Cahaya terang itu juga tampak jauh lebih kuat dan lebih terang di dalam area ini daripada di luar, dan di tengahnya, ada ruang terbuka yang luas. Ada pilar-pilar batu besar yang berjejer dalam formasi berbentuk seperti persegi. Terukir pada pilar-pilar batu itu adalah simbol-simbol yang tampak persis seperti yang dilihat Izrod di batu-batu aneh tempat ia bertemu Gilidore. Di setiap sudut formasi, ada bola-bola merah yang melayang di udara dan memancarkan energi yang aneh. Dia juga menyadari bahwa tidak ada Goblin Worker atau Goblin Scouts di antara monster yang hadir. Mereka semua adalah Goblin Soldiers, Goblin Archers, dan bahkan beberapa jenis Goblin yang belum pernah dilihat Izrod sebelumnya. Meskipun semuanya memiliki satu kesamaan, mereka semua adalah monster elit. Mata Izrod bersinar terang saat dia melihat jumlah monster elit di hadapannya. Ada total 8 goblin yang berpatroli bola-balik di sekitar tanah terbuka, dan 4 goblin jenis yang tidak diketahui. Setiap goblin yang tidak diketahui menuangkan beberapa jenis energi ke dalam bola-bola merah seolah-olah itu adalah sumber kekuatannya. Jika prajurit goblin dan monster goblin yang tidak diketahui memberikan jumlah EXP yang sama dengan pemanah goblin, maka dia bisa mendapatkan lebih dari 8.000 EXP. Itu akan cukup baginya untuk naik level 2 kali dan mendapatkan poin keterampilan lainnya. Izrod meluangkan waktu sejenak untuk mengamati sekelilingnya lebih jauh dan segera menyadari bahwa hanya ada satu jalan yang mengarah keluar dari tempat ini, tidak termasuk jalan yang ia lalui untuk sampai ke sini tentunya. Jalan itu terletak di sisi yang berlawanan dari tempatnya berada, dan ada penghalang yang hampir tidak terlihat yang tampaknya menghalangi jalan masuk. Sepertinya ada semacam penghalang yang dipasang di sana untuk mencegahku bergerak lebih dalam ke dalam gedung. Aku juga harus sedikit berhati-hati, aku tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki bola-bola merah aneh itu, pikir Izrod dalam hati. Izrod butuh waktu sekitar 5 menit untuk beristirahat dan membiarkan HP-nya pulih sepenuhnya. Ketika seseorang berada di luar pertempuran selama jangka waktu tertentu, HP mereka akan diregenerasi. Semakin rendah HP mereka, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk generasi. Meskipun untungnya Izrod hanya kehilangan sekitar 23% HP-nya sehingga hanya butuh waktu 5 menit baginya untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang sebelumnya. Masih ada 1 jam dan 51 menit tersisa dalam batas waktu pencariannya untuk menemukan relik kekuatan. Dia tidak tahu berapa banyak tempat yang harus dicari di gedung raksasa itu, jadi dia harus bergegas. Aku punya firasat aneh tentang bola-bola merah dan goblin-goblin aneh itu. Kurasa aku harus membereskan mereka terlebih dahulu. Izrod membuat keputusannya saat ia mulai menuju ke salah satu sudut pilar-pilar batu. Ia berhenti dan menunggu sejenak, berhenti setidaknya 32 meter jauhnya saat patroli yang terdiri dari 1 prajurit goblin dan 1 pemanah goblin lewat. Izrod tahu bahwa pemanah goblin memiliki jangkauan persepsi yang sangat panjang sekitar 30 meter. Ia tahu bahwa ia bisa menangani kedua monster itu, tetapi ia ingin berada dalam jarak yang cukup dekat untuk mengamati goblin yang tidak dikenal itu terlebih dahulu. Setelah menunggu beberapa saat, para goblin akhirnya keluar dari jangkauan dan Izrod segera berlari ke sudut kanan bawah pilar batu. Ketika dia tiba sekitar 30 meter dari goblin yang tidak dikenal itu, dia akhirnya bisa melihat apa itu. Nama, Goblin Sorcerer Elite. Tingkat, 11. HP, 1200 per 1200. Perisai mana, 1 juta. Serangan, 10. Kekurangan, 10. Agi, 30. Majalah, 180. Keterampilan. Saluran energi aktif. Penyihir Goblin menyalurkan energinya sendiri ke objek target secara terus-menerus. Tidak dapat diganggu. Jika penyihir Goblin menyalurkan energinya ke bola merah misterius, mereka masih dapat mengeluarkan mantra lain saat menyalurkannya. Mana Sphere aktif memberikan 100% sihir penyihir Goblin sebagai kerusakan. Mana Barrier aktif mendapatkan perisai mana sementara yang setara dengan 150% sihir mereka. Perisai ini bertahan selama 15 detik dan menyerap semua kerusakan yang masuk hingga hancur. Perlindungan hebat pasif. Selama penyihir Goblin menyalurkan energi ke bola merah misterius, mereka memperoleh perisai 1 juta mana. Mata Izrod membelalak kaget saat membaca skill milik Goblin Sorcerer. Skill, Grid Protection, memberinya 1 juta shield. Ini pasti lelucon, kan? Bahkan jika dia sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri,
bagaimana dia bisa menoleransi skill yang rusak seperti itu? Apakah dia benar-benar harus memberikan lebih dari 1 juta kerusakan untuk membunuh satu Goblin Sorcerer? Total ada 4, itu berarti dia harus memberikan lebih dari 4 juta kerusakan total. Bahkan jika dia menggunakan serangan kombinasi terkuatnya, Sword Force, dan First Baneful Sword, Destruction, dan dia harus memberikan serangan kritis setiap saat, masih akan membutuhkan lebih dari 2.500 serangan untuk membunuh keempat Goblin Sorcerer. Tapi itu adalah keterampilan dan memiliki waktu pendinginan sehingga sebenarnya akan membutuhkan lebih banyak serangan dari itu. Izroth terjebak dalam situasi sulit. Bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan misi dalam waktu kurang dari 2 jam dengan cara ini? Itu mustahil. Izroth menghela napas panjang sebelum menarik napas dalam-dalam dan mulai berkonsentrasi serta mengamati setiap inci tempat ini. Meskipun ia dibatasi waktu, jika ia tidak berhenti dan memikirkannya, maka ia tidak akan punya kesempatan untuk menyelesaikannya. Pasti ada sesuatu yang terlewat atau terlewatkan di sini. Mata Izroth bergerak cepat ke sekelilingnya mencoba mencari solusi. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencari, dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia bahkan mencari-cari di dalam ingatan gamer hardcore di dalam dirinya, tetapi mereka belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Lagi pula, mereka belum pernah memainkan RML sebelumnya dalam hidup mereka sejak game itu baru saja dirilis. Tidak pernah terpikir oleh Izroth bahwa dia, kultivator nomor 1 di 7 alam akan dikalahkan oleh sebuah video game. Izroth tidak dapat menahan tawa, dia benar-benar menganggap seluruh kesulitan itu lucu. Ketika dia memikirkan fakta bahwa dia pernah dapat mencabut gunung, membalikkan seluruh lautan, memetik bintang dari balik langit dan memecahkan misteri terbesar dari kultivasi, namun disinilah dia sekarang, sama sekali tidak memiliki petunjuk bagaimana melakukan sesuatu dalam permainan. Kebanyakan orang akan sangat frustrasi saat ini, tetapi Izroth merasa bahwa ini bukanlah hal yang buruk. Izroth memejamkan mata dan mengingat sesuatu yang pernah dikatakan gurunya kepadanya. Guru Izroth adalah seorang lelaki tua yang bijak dengan pengetahuan yang mendalam, dan meskipun ia telah melampaui gurunya dalam bidang kultivasi, ia tidak pernah sekalipun bersikap sombong di depannya. Izroth, suatu hari nanti kau akan melampauiku dan dengan bakatmu mencapai alam yang mungkin bahkan di luar pemahamanku. Namun kau harus selalu ingat bahwa apapun yang terjadi, kesepian adalah satu-satunya teman yang dapat menemanimu seumur hidup. Namun, itu bukan satu-satunya hal yang kau bawa sepanjang hidupmu. Harapan, mimpi, kebahagiaan, tawa, kau harus selalu memberi ruang untuk mereka, karena mungkin akan ada hari ketika semua yang ada hanyalah kehampaan. Ada pandangan yang sangat dalam dan mendalam di wajah gurunya, tetapi di dalam matanya ada pandangan kesepian abadi. Saat itu, Izroth tidak pernah mengerti apa yang dimaksud gurunya hingga ia mencapai puncak dan tidak ada lagi orang yang bisa ia sebut setara dengannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menjelajahi 7 alam bersamanya dan tidak ada yang tersisa untuk ia renungkan di jalur kultivasi. Namun kini Izroth memiliki kehidupan baru dengan tujuan yang harus dicapai, pengetahuan yang belum sepenuhnya ia pahami, dan alam yang sama sekali baru untuk dijelajahi. Bagaimana mungkin ia tidak tertawa bahagia saat memikirkan hal itu? Izroth membuka matanya dengan ekspresi segar di wajahnya dan hampir seketika sesuatu muncul dalam pikirannya. Tentu saja, bagaimana mungkin aku tidak melihat ini sebelumnya? Tanda seru petik 2. Izroth menunjukkan ekspresi yang menunjukkan bahwa dia telah menemukan sesuatu. Penemuan itu sangat sederhana sehingga dia merasa sedikit malu karena terlalu banyak berpikir. Izroth mungkin telah memiliki pengalaman ribuan tahun sebagai seorang kultivator, tetapi dia masih seorang pemula dalam hal video game. Jawabannya sederhana, bola-bola merah itu. Jika dia dapat menghancurkan bola-bola merah itu, maka para penyihir goblin tidak akan memiliki apapun untuk menyalurkan energi mereka. Jika tidak ada bola-bola merah tempat mereka menyalurkan energi mereka, maka mereka tidak akan memiliki perisai mana yang melindungi mereka. Izroth tidak berpikir untuk menyerang bola-bola merah sebelumnya karena semua yang ada di dalam game ini hingga saat ini hanyalah tentang membunuh monster dan tidak memerlukan banyak pemikiran. Namun sejak ia memasuki gua di balik air terjun ini, telah ada jebakan, misi yang diberikan kepadanya, banyak jalan yang dapat dipilih dan sekarang situasi dengan bola-bola merah ini. Ia terlalu berpikiran sederhana dalam pendekatannya terhadap video game ini. Aku harus mulai menganggap ini lebih dari sekadar permainan di mana kamu berkeliling dan membunuh monster. Sepertinya aku masih harus banyak belajar.
Izrod berpikir dalam hati. Namun setelah menemukan solusi yang tepat untuk masalahnya, dia merasa jauh lebih bersemangat daripada sebelumnya. Sekarang bagian tersulitnya adalah menghadapi serangan penyihir goblin, karena mereka tidak akan membiarkanku menghancurkan bola-bola merah itu tanpa melakukan serangan balasan. Izrod menghunus pedang tanpa nama-nya saat dia perlahan bergerak mendekati penyihir goblin sambil mencoba mencari tahu jangkauan persepsinya. Berjarak 28 meter. 25 meter jauhnya. Begitu Izrod tiba 20 meter dari Goblin Sorcerer, ia menoleh ke arahnya. Manusia jahat datang. Harus mati. Perintah dari Yang Agung. Secara mengejutkan, Goblin ini mampu berbicara menggunakan bahasa manusia. Sebuah bola energi berwarna biru mulai terbentuk di tangan Goblin Sorcerer, seolah-olah sebuah kekuatan besar berkumpul di satu titik. Izrod sedikit terkejut mendengar goblin itu benar-benar berbicara dalam bahasa manusia dan bukan bahasa goblin yang tidak bisa dipahami itu. Namun yang menarik perhatiannya adalah sesuatu yang dikatakan oleh penyihir goblin. Mereka menyebutkan sesuatu tentang perintah dari Yang Agung. Mungkinkah orang hebat ini ada hubungannya dengan goblin misterius dari misiku? Izrod berpikir dalam hati, tetapi dia menyingkirkannya untuk saat ini dan memutuskan untuk fokus pada pertarungan di depannya. Ini adalah pertama kalinya Izrod bertarung melawan monster yang bisa menggunakan sihir. Bola energi itu selesai terbentuk di tangan Goblin Sorcerer, sebelum terbang ke arah Izrod dengan kecepatan yang luar biasa. Cepat sekali, Izrod dapat melihat dengan jelas bola energi itu menuju langsung ke arahnya saat ia melaju-maju menuju bola merah, target utamanya. Bola energi itu mengeluarkan suara dengungan aneh seolah-olah ada sekumpulan listrik statis yang terus-menerus berderak. Bola itu tiba tepat di depan Izrod begitu dia mencapai bola merah itu. Nameles Blade, milik Izrod bertemu langsung dengan Mana Sphere. Ditangkap, minus 144 HP. 356/500 HP tersisa. Izrod. Kerusakan yang luar biasa. Pertahanannya tampaknya sama sekali tidak berguna melawan Mana Sphere. Dia membuat keputusan bahwa dia harus menghindari upaya menangkis serangan itu, atau dia akan mati dalam 3 serangan lagi. Namun suasana hati Izrod membaik ketika dia muncul tepat di depan bola merah itu, dan senyum terbentuk di wajahnya. Nama item ajaib, bola merah misterius. Peringkat item sihir, B. Barang ajaib HP, 3000. Item ajaib ATK, 0. Barang ajaib DEF, 0. Penggunaan, Izrod benar, Anda memang bisa menyerang bola merah itu untuk menghancurkannya. Sebuah benda ajaib, kata Izrod dengan suara pelan. Ini adalah pertama kalinya Izrod melihat benda ajaib dan meskipun ia tidak dapat melihat kegunaannya, benda itu hanyalah benda ajaib peringkat B. Jika benda sekuat itu hanya berperingkat B, ia hanya dapat membayangkan kekuatan benda ajaib peringkat S. 17 menghancurkan penghalang. Izrod menebas bola merah misterius itu dengan Nameles Blade, miliknya dan tidak menemui perlawanan. Saat Goblin Sorcerer masih mengisi daya skill Mana Sphere, miliknya, Izrod mengambil kesempatan untuk menyerang bola merah misterius itu untuk kedua kalinya. Minus 130 HP. Minus 130 HP. 2740/3000 HP tersisa. Bola merah misterius. Mana Sphere melesat keluar dari tangan Goblin Sorcerer, dan segera mencapai tepat di depan Izrod. Namun kali ini ia tidak akan mencoba menghalanginya, tetapi malah menghindarinya. Izrod harus meninggalkan jangkauan serangan bola merah misterius itu untuk sementara waktu saat ia menendang kaki kirinya dengan sudut yang sedikit miring, mendorong dirinya menjauh dari Mana Sphere yang datang. Ledakan, merindukan. Izrod berhasil menghindari Mana Sphere saat meledak dalam radius kecil saat menghantam tanah tempat dia berdiri beberapa saat yang lalu. Meskipun waktu penyalaannya agak lambat dan dapat diprediksi, kecepatan proyektil sebenarnya merepotkan, pikir Izrod dalam hati saat ia buru-buru kembali ke jangkauan serangan bola merah misterius itu. Izrod sekali lagi menyerang bola merah misterius itu 2 kali sebelum mundur dan menghindari Mana Sphere lainnya. Jika seseorang menonton pertempuran dari samping, hampir terlihat seperti Izrod dan Goblin Sorcerer, adalah bagian dari cutscene permainan yang tidak pernah berakhir yang terus-menerus berulang. Merindukan. Tak butuh waktu lama untuk mengurangi HP benda ajaib itu hingga menjadi 0. Tak lama kemudian retakan kecil muncul pada bola merah misterius itu dan pecah menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ding!
Kamu telah menghancurkan seperempat, Mysterious Red Ores. Penghalangnya telah melemah. Izroth melirik ke arah tempat penghalang itu berada dan benar saja, penghalang itu tampak menjadi sedikit lebih transparan seolah-olah telah kehilangan sebagian kecil kekuatannya. Tidak, manusia harus mati. Harta karun yang rusak, harus mati. Kata Goblin Sorcerer, saat aura kekuatan samar yang mengelilinginya sebelumnya mulai memudar, tetapi segera digantikan oleh aura yang jauh lebih lemah. Goblin Sorcerer tidak membuang waktu dan menggunakan skill Mana Barrier. Plus 270 perisai. Penyihir Goblin. Ketika Izroth memeriksa statistiknya lagi, perisai 1 juta tidak ditemukan dimanapun dan sebagai gantinya ada perisai 270. Namun, dibandingkan dengan perisai besar yang dimilikinya sebelumnya, 270 cukup tidak berarti. Senyum kecil perlahan muncul di wajah Izroth saat ekspresi kegembiraan melintas di matanya. Bahkan dengan penambahan 270 perisai pada 1200 HP-nya, bagaimana ia bisa menahan rentetan serangan dari Izroth? Hanya butuh waktu singkat bagi Izroth untuk menutup jarak dan berhadapan langsung dengan Goblin Sorcerer. Dia mengayunkan Nameless Blade-nya secara horizontal dalam bentuk bulan sabit ke perut Goblin Sorcerer, dan yang mengikutinya adalah pedang seperti hantu. Serangan hantu. Goblin Sorcerer tidak punya cara untuk menghindari serangan yang datang dengan kelincahannya yang 30. Ia hanya bisa mengangkat tongkatnya untuk mencoba dan menangkis serangan itu, tetapi pedang itu tampaknya menembus tongkatnya seolah-olah itu adalah sesuatu yang spektral dan menebas langsung di lehernya. Minus 120 HP. Serangan kritis. Minus 250 HP. Perisai hancur. Sisa 1100 per 1200 HP. Penyihir Goblin. Izroth langsung menghancurkan Mana Barrier yang mengelilingi Goblin Sorcerer, dan aura samar itu pun lenyap sepenuhnya dari sekitarnya. Ngeri, sang penyihir Goblin menjerit kesakitan saat terkena serangan langsung setelah penghalangnya hancur. Ia mulai mengumpulkan energi lagi ke telapak tangannya, tetapi apakah Izroth akan memberinya kesempatan lagi untuk merapal mantra sedekat ini? Kekuatan pedang. Pedang jahat pertama, kehancuran, aura biru susu muda yang melepaskan kekuatan kejam turun tepat ke arah penyihir Goblin. Minus 770 HP. 330 per 1200 HP tersisa. Penyihir Goblin. Peringatan pertempuran, pemain Izroth telah menghentikan pengucapan mantra, Goblin Sorcerer, Mana Sphere. Mantra yang dibentuk, Goblin Sorcerer, di telapak tangannya telah hancur karena besarnya kerusakan yang diberikan Izroth pada HP-nya. Nameless Blade, milik Izroth tidak berhenti bergerak dan dengan cepat pedangnya sekali lagi mengiris tubuh Goblin Sorcerer. Setiap kali, Goblin Sorcerer, mencoba mulai merapal mantra, Izroth akan menyerang dan menghentikannya. Tidak ada yang bisa dilakukannya dalam situasi ini kecuali menunggu hasil yang tak terelakkan, kematian. 210 HP. 90 HP. 0 per 1200 HP tersisa. Penyihir Goblin. 1 selesai, 3 lagi. Izroth merasakan kekuatan dahsyat mengalir dalam dirinya. Ia bisa merasakan bahwa ia butuh satu dorongan besar lagi untuk menembus tahap kedua dari tubuh emas surgawi. Ding! Selamat! Anda telah mengalahkan Goblin Sorcerer. Ding! Anda telah mendapatkan 750 EXP. Barang rampasan. Minus 1 koin perak 23 koin perunggu. X1 ramuan kesehatan rendah. Minus 1 tongkat mantra kayu. Goblin Sorcerer sebenarnya telah memberikan 50 EXP lebih banyak daripada Goblin Archer. Ia juga telah menjatuhkan Lesser Health Potion, dan sebuah item yang tidak dapat digunakan oleh Izroth sendiri, yaitu tongkat. Nama senjata, tongkat mantra kayu. Peringkat senjata, tidak umum. Tingkat senjata, 11. Persyaratan, 50 sihir. Sihir, 25. Mana, 100. Meskipun Izroth tidak dapat menggunakan tongkat itu sendiri, itu tetap merupakan senjata langka yang mungkin dapat dijualnya dengan jumlah koin yang lumayan. Jadi, ia menyimpannya dalam inventarisnya untuk saat ini bersama dengan barang rampasan lain yang diterimanya. Begitu dia selesai mengambil jarahannya, Izroth tidak membuang waktu lagi dan mulai menuju lokasi orb lain untuk menghancurkannya. Sekitar 40 menit kemudian, Izroth akhirnya berhasil menghancurkan semua bola merah misterius dan melenyapkan ke-12 goblin yang menjaga ruangan. Secara total, ia menerima 8.600 EXP dan naik level 2 kali. Izroth sekarang berada di level 11 dengan 12 poin stat. Namun,
Perolehan terbesarnya adalah poin keterampilan yang diperolehnya setelah mencapai level 10. Ia juga menerima lebih dari 10 koin perak, 1 Lesser Health Potion, tambahan, dan 4 Goblin's Essence. Izroth memutuskan untuk menggunakan poin statnya, menginvestasikan 3 poin untuk kelincahan, 5 poin untuk serangan, dan 4 poin untuk HP-nya. Dia juga memutuskan untuk menggunakan 1 poin keterampilan untuk First Baneful Sword, Destruction, miliknya. Izroth enggan menggunakan poin keterampilan apapun setelah memasukkan beberapa poin ke dalam keterampilan, Flickering Steps miliknya, tetapi setelah mempertimbangkan fakta bahwa dia memiliki misi kelas S untuk diselesaikan, dia menyerah dan menggunakan 1 poin keterampilan. Nama skill, pedang pertama yang menghancurkan, kehancuran. Pembuat keterampilan, Izroth. Tingkat keterampilan, 2/3. Peringkat keterampilan, A. Aktif, memberikan 350% dari serangan pengguna sebagai kerusakan. Memiliki peluang tinggi untuk menimbulkan efek takut pada mereka yang menjadi targetnya. Deskripsi, pedang yang diisi dengan sejumlah besar kehancuran. Waspada, satu serangan teknik pedang ini dapat menghancurkan mereka yang menghalangi jalannya. Serangan ini belum mencapai potensi penuhnya. Efek khusus, skill ini dapat digunakan tanpa pedang, tetapi kerusakannya berkurang hingga 40%. Jika skill ini membunuh targetnya, ada kemungkinan cooldown skill akan diatur ulang. Waktu pendinginan, 2 menit. Izroth merasa puas dengan peningkatan kerusakan sebesar 50% dan tampaknya peluang untuk menimbulkan efek Fear lebih tinggi sekarang. Ia belum mengaktifkan efek itu meskipun ia telah menggunakan skill itu berkali-kali, mungkin keberuntungannya saja yang kurang baik. Izroth menganggukkan kepalanya sedikit, sambil melihat jendela karakternya. Nama, Izroth, EXP, 1847/7200. Level, 11 poin stat, 0. Judul, tidak ada. Kelas, Master Tempur. HP poin hit 700/700. Energi, 100. ATK serangan, 160, 120 plus 30 plus 10. Pertahanan DEF 30, 20 plus 10. Ketangkasan Agi, 95, 65 plus 30. Sihir MAG 0. Peralatan yang dilengkapi. Pedang tanpa nama, senjata utama. Kalung bayangan, aksesori, 1. Sarung tangan mandor, pelindung tangan. Keterampilan, poin keterampilan, 1. Breaker of Limits Passive Level, MAXED, peringkat S. Pedang pertama yang berbahaya, kehancuran aktif level, 2/3 peringkat A. Langkah berkedip aktif level, max peringkat S. Gerakan bayangan aktif level, max peringkat A. Phantom Strike aktif level, 1/3 peringkat B. Inventaris, emas 0 perak, 14 perunggu, 37. X1 kulit babi hutan iblis. X3 ramuan kesehatan rendah. -1 beliung penambang. X6 esensi goblin. -1 tongkat mantra kayu. Popularitas. Ketenaran dunia, 210. Masih belum cukup ya. Izroth merasa sangat dekat untuk mencapai tahap berikutnya dari fisik, tubuh emas surgawi-nya, tetapi tinggal selangkah lagi. Ia merasa seolah-olah jika ia bertarung melawan goblin misterius itu, ia akan menembus hambatannya saat ini. Saat Izroth berdiri di depan pintu masuk tempat penghalang itu dulu berada, dia mengerutkan alisnya. Gilidore berkata bahwa dia akan menyusulnya, tetapi Izroth telah bertarung selama lebih dari 30 menit dan masih belum melihat tanda-tanda dia akan menyusul. Lupakan saja, aku hanya punya waktu sedikit lebih dari 1 jam lagi dari batas waktu. Aku harus terus maju. Izroth melangkah ke pintu masuk dengan tangannya bersandar pada gagang, Nameless Blade, miliknya. Apapun atau siapapun yang berada di balik penghalang ini pasti sangat penting mengingat banyaknya penjaga dan fitur keamanan. Itu hal yang baik bagi Izroth karena dia tahu semakin sulit tantangannya, semakin besar hadiahnya. Ketika Izroth memasuki lorong itu, dia dapat melihat satu jalan setapak dengan satu pintu di ujungnya. Cahaya dari luar tidak lagi menyinari ke bawah karena atap di atas kepalanya. Agak gelap, tetapi ada obor-obor yang ditempatkan di dinding untuk menerangi jalan setapak. Izroth mendekati pintu dan mendorongnya hingga terbuka lebar, dan hal pertama yang dilihatnya adalah seseorang yang membelakanginya. Mereka berada di depan meja dengan kertas-kertas berserakan di mana-mana dengan berantakan. Ruangan itu sangat besar dan di bagian tengahnya terdapat lingkaran yang dipenuhi dengan totem-totem aneh yang memancarkan cahaya aneh.
Cahaya itu dipenuhi dengan kekuatan luar biasa yang membuat Izroth sedikit menyipitkan matanya. Manusia, aku mencium baumu. Kau mengganggu penelitian. Penelitian, penting, kekuatan harus dimanfaatkan untuk raja. Makhluk yang sedikit lebih tinggi dari manusia dewasa pada umumnya berbalik untuk melihat Izroth dengan mata merah darah yang ganas. Makhluk itu memiliki kulit hijau paling gelap, gigi yang sangat tajam dan tampak kejam dan di tangannya, ia memegang sebuah buku. Ia melangkah ke dalam lingkaran seolah-olah sedang menunggu Izroth berjalan menuju kematiannya sendiri. Izroth menghunus, Nameles Blade-nya sambil menatap dingin makhluk di depannya. Ketika Izroth melihat statistik dan keterampilan makhluk ini, dia tahu bahwa pertarungan ini akan sangat sulit. Nama, Komandan Raja Goblin Jruloja, Bos. Tingkat, 15. HP, 8000 per 8000. Serangan, 200. Pertahanan, 60. Agi, 100. Majalah, 200. Keterampilan. Mana Burst aktif memberikan 100% sihir yang digunakan sebagai damage. Skill ini dapat digunakan secara instan. Badai api aktif memunculkan hujan api yang memberikan 50% dari sihir Castor sebagai kerusakan tiap 1 detik selama 5 detik. Mighty Blow aktif memberikan damage sebesar 120% dari serangan Goblin. Berpeluang menjatuhkan target. Berkat Raja Goblin, pasif Goblin ini telah menerima berkat dari Raja Goblin. Semua skill Izroth sudah tidak dalam masa cooldown, HP-nya sudah pulih sepenuhnya dan dia memiliki X3, Lesser Health Potion. Dulu ketika Izroth bertarung melawan Goblin Foreman R3, dia merasa darahnya mendidih karena kegembiraan. Namun perasaan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang sedang dia alami saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan monster yang kelincahannya melebihi dirinya sendiri tanpa menggunakan Flickering Steps, kecuali Shadow Wolf. Jika dia kehilangan fokusnya bahkan untuk sesaat, dia bisa tamat. Senyum riang muncul di wajah Izroth, meskipun itu hanya apa yang tampak di permukaan. Di balik permukaan itu ada seekor binatang purba yang sedang tertidur lelap yang akan segera terbangun dari apa yang terasa seperti tidur selama 1000 tahun. 18 Komandan Raja Goblin Jruloja. Izroth melangkah selangkah demi selangkah sebelum tiba di ujung platform melingkar yang dikelilingi oleh totem-totem aneh itu. Dia melihat totem-totem itu dan mengira itu adalah semacam benda ajaib seperti bola-bola merah misterius itu, tetapi tidak ada yang muncul. Izroth lalu berbalik menghadap Panglima Raja Goblin Jruloja, saat dia berjalan maju memasuki peron. Wus, wus, wus. Begitu Izroth melangkah ke panggung, totem-totem aneh itu menyala terang dan melepaskan gelombang energi yang kuat. Energi itu berputar-putar dan bersentuhan dengan semua totem dan membentuk penghalang yang hampir transparan yang mencegah siapapun keluar begitu mereka berada di dalam. Penghalang itu tampak agak mirip dengan penghalang yang diciptakan oleh bola-bola merah, tetapi ketika seseorang meluangkan waktu untuk mengamati dengan saksama, mereka akan menemukan bahwa energi kuat itu tidak berasal dari totem. Ada jejak merah muda tipis setipis sehelai rambut, yang mengalir di tanah menyerupai sesuatu yang sangat halus. Izroth mengikuti dengan matanya ke lokasi yang tampaknya terhubung dengan mereka semua, namun, dia tidak berhasil menemukan apapun. Jejak itu tampaknya menghilang di tengah jalan seolah-olah tidak terhubung dengan apapun, sejak awal. Aku Komandan Goblin King, Jruloja. Kau ganggu penelitianku, harus jadi penelitianku. Kata Komandan Goblin King, Jruloja, saat buku yang dipegangnya terbuka, halaman demi halaman terbuka dengan cepat hingga berhenti di halaman tertentu. Energi yang kuat berkumpul di satu titik di depan monster boss sebelum melesat lurus ke arah Izroth. Ia telah menggunakan skill, Mana Burst. Izroth sudah siap sejak ia melangkahkan kaki ke dalam ruangan itu dan langsung menanggapi serangan mendadak itu. Sebuah bentuk mana berwarna biru muda yang tak berbentuk melesat ke arah Izroth. Bentuk itu mirip dengan Mana Sphere, yang digunakan oleh Goblin Sorcerer, kecuali bentuknya tidak dapat diprediksi dan waktu penyebarannya sangat cepat. Ini adalah kekuatan monster boss. Langkah berkedip. Izroth tidak ragu dan segera menggunakan skill, langkah berkedip, untuk menang. Izroth tidak yakin dengan pola serangannya, jadi dia akan menggunakan kelincahannya yang luar biasa untuk mengukur kemampuan Komandan Raja Goblin Jruloja dengan aman. Merindukan. Mana Burst tidak mengenai apapun kecuali udara dan menghantam penghalang transparan di belakang tempat Izroth berdiri beberapa saat yang lalu, kehilangan semua kekuatannya dan menghilang. Bayangan Izroth dapat terlihat menyebar ke seluruh platform melingkar yang berkedip-kedip terus-menerus,
saat kelincahannya dengan Flickering Steps yang diaktifkan, mencapai 380 yang mengerikan. Sebelum Panglima Raja Goblin Juruloja sempat melancarkan aksinya, Izroth sudah tiba tepat di depannya, dia langsung menutup jarak di antara mereka berdua. Kekuatan pedang. Pedang jahat pertama, penghancuran. Nameless Blade, milik Izroth bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga tampak seperti ilusi. Pedang Izroth yang diselimuti aura biru muda khasnya dari gabungan skillnya telah menebas tepat di leher Komandan Raja Goblin Juruloja. Kecepatannya terlalu tinggi, monster boss itu tidak punya waktu untuk mempertahankan titik vitalnya. Serangan kritis. Minus 2180 HP. 5820 per 8000 HP tersisa. Komandan Raja Goblin Juruloja. Izroth telah memberikan lebih dari 2000 kerusakan. First Baneful Sword, Destruction, miliknya memberikan 350% dari serangannya sebagai kerusakan, ditambah dengan skill, Sword Force, dari senjata, Nameless Blade, dan serangan kritis, tebasannya memberikan 1400% dari total kerusakan serangannya. Benar-benar mengerikan. Kerusakan seperti itu seharusnya tidak ada di awal permainan, namun Izroth menggunakan satu serangan untuk mengurangi HP, Komandan Raja Goblin Juruloja lebih dari 25%. Ngeri. Panglima Raja Goblin Juruloja berteriak marah karena diserang begitu tiba-tiba. Buku di tangannya tertutup dan yang muncul di tempatnya adalah kapak perang. Panglima Raja Goblin Juruloja berayun dalam gerakan melingkar penuh di sekelilingnya saat udara tampak terbelah karena kekuatan besar di balik ayunan kapak perang itu. Tepat ketika Izroth tampak terkena kapak perang, ternyata itu adalah salah satu bayangannya yang segera menghilang. Merindukan. Izroth tidak membuang waktu, ia harus memberikan damage sebanyak mungkin sebelum Flickering Steps miliknya habis. Karena saat itu juga, ia akan secara otomatis kehilangan keunggulan kecepatannya. Izroth bergegas maju sambil mengayunkan Nameless Blade miliknya dalam lengkungan horizontal yang menyerupai bulan sabit. Tidak jauh di belakang serangan itu ada sebuah hantu yang menyerupai serangan itu sendiri. Serangan hantu. Kali ini, Panglima Raja Goblin Juruloja telah mengeluarkan kapak perangnya dan dapat mempertahankan titik-titik vitalnya dengan baik. Namun Izroth tidak mengincar leher karena ia tahu area itu akan dijaga ketat oleh Panglima Raja Goblin Juruloja sehingga serangan pertamanya mengiris perutnya. Serangan kedua menargetkan kaki kanan monster boss. Minus 100 HP. Minus 180 HP. 5540 per 8000 HP tersisa. Komandan Raja Goblin Juruloja. Izroth merasa puas dengan serangan itu, namun, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit kecewa pada akhirnya. Ia mengira jika ia dapat melukai kaki Komandan Raja Goblin Juruloja, maka itu akan memperlambatnya. Mirip dengan saat ia menyerang mata pekerja Goblin sebelumnya, ia telah menerima peringatan pertempuran yang mengatakan bahwa mata itu telah dibutakan. Manusia lemah. Bakar, kata Komandan Raja Goblin Juruloja, sambil menyingkirkan kapak perangnya dan sebuah buku muncul di tangannya. Sejumlah besar mana mulai terkumpul di atas kepalanya yang terus berputar-putar dan meningkatkan suhu ruangan. Izroth punya firasat buruk tentang ini sehingga ia mencari jarak aman dari monster boss, atau setidaknya begitulah yang dipikirkannya. Suara berderak memenuhi seluruh ruangan saat badai api terbentuk di atas platform melingkar. Api mulai menghujani seluruh medan perang. Sepertinya jangkauan skill ini mencakup seluruh platform melingkar. Komandan Raja Goblin Juruloja telah menggunakan salah satu skillnya, Badai Api. Minus 100 HP. Tersisa 600 per 700 HP. Izroth merasa seakan-akan dirinya sedang dimasak hidup-hidup oleh api ini. Dia tidak menyangka jangkauan serangannya begitu besar hingga bisa menutupi seluruh platform. Jika terus seperti ini, HP-nya hanya tersisa 200 saat skill itu selesai. Minus 100 HP. Tersisa 500 per 700 HP. Izroth, seluruh panggung itu dipenuhi dengan kobaran api yang memancarkan gelombang panas yang dahsyat, sangat sulit untuk melihatnya dengan jelas namun di tengah-tengahnya, Panglima Raja Goblin Juruloja berdiri tepat di tengah dengan kedua tangannya terangkat ke langit. Izroth mengintip ke arah totem aneh itu dan menyadari bahwa api tampaknya tidak dapat mencapai tepi platform melingkar itu seolah-olah totem itu mengusir api dari dirinya sendiri. Ketika dia melihat ini, dia segera berlari menggunakan Flickering Steps dan tiba di sana segera setelahnya. Teorinya terbukti benar, seluruh medan perang ditutupi oleh Firestorm, namun, tepi dekat totem itu bebas dari api. Meskipun Izroth harus membuang waktu 3 detik lagi menunggu api padam,
itu adalah pilihan yang jauh lebih baik dalam hal itu atau menerima 300 kerusakan ekstra pada HP-nya. Setelah 3 detik berlalu, Firestorm menghilang dari platform dan badai di atas menghilang dari pandangan. Goblin King's Commander Juruloja langsung mengeluarkan Mana Burst ke Izroth saat Firestorm berakhir sebelum mengambil waktu untuk kemudian beralih kembali ke kapak perangnya. Izroth hanya punya waktu 12 detik tersisa pada Flickering Steps-nya, jadi dia harus memanfaatkannya dengan baik. Dia menghindari Mana Burst yang datang dan melesat dengan kecepatan tinggi langsung ke Goblin King's Commander Juruloja. Meskipun semua skill serangan Izroth sedang dalam masa cooldown, itu tidak berarti dia tidak bisa memberikan damage selama itu. Nameless Blade milik Izroth melesat di udara dan menebas lengan kanan monster boss. Kapak perang, Panglima Raja Goblin Juruloja, melesat membentuk lingkaran di sekelilingnya. Izroth berhasil mendaratkan serangannya dengan sukses, tetapi dia tidak dapat menghindari serangan yang datang ke arahnya pada saat yang sama dan menggeser Nameless Blade-nya lebih dekat ke dirinya sendiri untuk menangkis kapak perang yang datang. Minus 100 HP, 5440 per 8000 HP tersisa. Komandan Raja Goblin Juruloja ditangkap, minus 130 HP. Sisa 370 per 700 HP. Izroth memanfaatkan momentum dari serangan yang diterimanya dan mundur ke belakang. Ia kemudian dengan cepat mengambil sebuah item dari inventarisnya, yaitu satu dari Lesser Health Potion. Ia meneguknya tanpa mempedulikan rasa pahitnya dan mendapatkan kembali sebagian HP-nya yang hilang. 150 HP. Tersisa 520 per 700 HP. Izroth, betapa merepotkannya. Izroth bergumam pada dirinya sendiri sebelum menendang kaki kanannya dan menyerang balik ke arah Komandan Raja Goblin Juruloja. Hanya tersisa 8 detik pada batas waktu untuk langkah berkedip milik Izroth. Kebanyakan monster tampaknya berpegang pada pola serangan tertentu tanpa peduli apakah itu akan menyebabkan kematian mereka. Namun, beberapa memiliki pengecualian terhadap aturan ini. Salah satunya adalah Shadow Wolf, bos dunia. Serangannya tidak dapat diprediksi dan akan beradaptasi dengan situasi yang dihadapi alih-alih mengikuti urutan serangan tertentu. Yang lain tampaknya adalah monster boss seperti Komandan Raja Goblin Juruloja ini. Ia jelas mengabaikan serangan yang akan diterimanya dari serangan Izroth di lengan kanannya dan memutuskan untuk membalas serangan. Ia menerima kerusakan untuk memberikan kerusakan. Jika memang begitu, maka Izroth harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Dia tidak boleh terlibat dalam kontes ketahanan dengan monster boss ini, karena dia pasti akan kalah. Izroth terus-menerus berputar-putar di sekitar Komandan Raja Goblin Juruloja, dan saat akhirnya dia mengayunkan kapak perangnya melewati salah satu bayangannya, Izroth memotong dengan gerakan ke atas ke arah mata monster boss itu. Namun, dia berhasil menyesuaikan posisinya sedikit untuk menghindari serangan langsung ke kedua matanya dan hanya satu dari mereka yang terkena. Izroth tidak menghentikan serangannya di sana saat ia menggeser posisi pergelangan tangannya berlawanan arah jarum jam. Nameless Blade miliknya melewati leher Komandan Raja Goblin Juruloja saat turun ke bawah. Minus 100 HP. Serangan kritis. Minus 260 HP. Sisa 5080 per 8000 HP. Komandan Raja Goblin Juruloja. Peringatan pertempuran, Komandan Raja Goblin Juruloja, telah dibutakan sebagian oleh pemain Izroth selama 10 detik. Segera setelah serangan keduanya mendarat, Izroth mundur tepat 3 langkah secara berurutan dan tak lama kemudian, angin kencang menyapu dirinya. Kapak perang milik monster boss itu berayun tepat di depannya tetapi tidak mengenai apapun. Merindukan. Begitu Izroth menghindari serangan dari Panglima Raja Goblin Juruloja, tubuhnya tiba-tiba terasa seolah-olah beberapa belenggu yang menguncinya sedang hancur. Izroth merasakan kekuatan luar biasa mengalir di sekujur tubuhnya. Seolah-olah bendungan yang menghentikan kekuatan ini mengalir telah hancur total. Mata Izroth berbinar karena kegembiraan saat dia segera mendengar peringatan sistem berbunyi di benaknya. Dia menggunakan sisa waktu terakhir pada langkah berkedip untuk menghindari serangan Komandan Raja Goblin Juruloja, karena dia tahu bahwa pesan sistem saat ini terlalu penting untuk diabaikan. Ding! Energi misterius telah menyerang tubuh pemain Izroth. Ding! Karena parameter sistem, Anda tidak dapat maju lebih jauh. Ding! Skill, Breaker of Limits telah diaktifkan. Parameter sistem dihapus. Ding! Menghasilkan keterampilan. Nama keterampilan. Pembuat keterampilan, Izroth. Tingkat keterampilan,
1/10. Peringkat keterampilan, S. Pasif, semakin sering pengguna skill ini bertarung, semakin kuat tubuh mereka, yang akan meningkatkan semua statistik mereka secara permanen. Meningkatkan semua indera pengguna hingga 100%. Statistik buff saat ini, HP, 200. Serangan, 20. Kekurangan, 20. Agi, 20. Deskripsi, keterampilan yang diciptakan oleh Izroth, semakin sering pengguna bertarung, semakin kuat mereka nantinya. Efek khusus, keterampilan ini tidak dapat dinaikkan levelnya menggunakan poin keterampilan, pengguna harus mengalami banyak pertempuran untuk lebih maju. Peringatan sistem, harap sebutkan keahliannya. Izroth dapat merasakan dengan jiwanya, bahwa kekuatan tubuhnya di dunia nyata telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Ini adalah tahap kedua dari fisik, tubuh emas surgawi. Sebutkan jurusnya, tubuh emas surgawi. Ucap Izroth tanpa perlu berpikir panjang. Ding, pembuatan, selesai. Anda telah menamai skill, Heavenly Golden Body. Pada saat yang sama, batas waktu Izroth pada langkah berkedip akhirnya habis. 19 pendahuluan untuk peristiwa tak terduga. Nama, Izroth. EXP, 1847/7200. Level, 11 poin stat, 0. Judul, tidak ada. Kelas, Master Tempur. HP poin hit, 520/900, 700 plus 0 plus 200. Energi, 100. Serangan ATK, 180, 120 plus 40 plus 20. Pertahanan DEF, 50, 20 plus 10 plus 20. Ketangkasan Agi, 115, 65 plus 30 plus 20. Sihir MAG 0. Fisik, tubuh emas surgawi. Bagaimana mungkin Izroth tidak bersemangat dengan hal seperti itu? Meskipun esensi spiritual dunia ini sangat lemah, dia entah bagaimana masih mampu berkultivasi seolah-olah dia terhubung dengan suatu sumber kekuatan yang tidak diketahui. Yang paling aneh tentang ini adalah kenyataan bahwa esensi spiritual dari sumber kekuatan yang tidak diketahui itu, tidak lebih lemah dari ketujuh alam lainnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Izroth bingung. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan teknik, Heavenly Immortal Print, miliknya? Wuih. Saat Izroth mencoba mencari tahu semuanya, Komandan Raja Goblin Juruloja melepaskan Mana Burst. Serangannya terhadap Izroth tidak akan berhenti hanya karena dia sedang berpikir. Izroth tidak lupa bahwa dia sedang berada di tengah pertempuran dan tetap waspada saat dia meninjau peringatan sistem. Meskipun, Flickering Steps miliknya tidak lagi aktif, berkat peningkatan stat yang dia peroleh dari skill, Heavenly Golden Body, kelincahannya sekarang berada di angka 115. Itu sedikit lebih tinggi dari kelincahan, Goblin King's Commander Juruloja, yang hanya 100. Mana yang tak berbentuk itu melesat langsung ke arah Izroth saat dia menendang kaki kirinya dan menghindar ke samping, menghindari Mana Burst yang datang. Merindukan. Saat aku mendekat, ia berubah menjadi kapak perangnya dan saat aku menjauh, ia berubah menjadi buku itu. Satu-satunya penyimpangan adalah saat ia menggunakan skill, Firestorm, itu, pikir Izroth dalam hati sambil melesat lurus ke arah Komandan Raja Goblin Juruloja. Meskipun ia tidak dapat menutup jarak dalam waktu dekat seperti saat Flickering Steps-nya aktif, ia tidak butuh waktu lama sebelum ia sekali lagi tiba dalam jarak pertempuran dekat dengan monster boss itu. Panglima Raja Goblin Juruloja, mengeluarkan kapak perangnya saat Izroth berada sekitar 3 meter darinya. Saat Izroth menyerbu ke depan, kapak itu mengayunkannya ke bawah seolah-olah ingin membelah Izroth menjadi 2. Izroth melangkah ke sisi buta monster boss saat kapak perangnya jatuh ke platform membentuk kawah mini. Merindukan. Sekarang Izroth kembali memiliki kelebihan alami berupa kelincahan, ia akan menjadi kejam dalam serangannya. Dengan Nameless Blade di telapak tangannya, Izroth hampir tampak seolah-olah sedang melakukan tarian pedang kuno. Meskipun gerakannya adalah bentuk pedang yang paling dasar, ia jelas telah menguasainya hingga ke titik kesempurnaan. HP, Komandan Raja Goblin Juruloja, terus menurun dengan kecepatan yang stabil. 61% HP, 55% HP, 49% HP. Ketika HP, Komandan Raja Goblin Juruloja, turun di bawah 50%, kapak perang di tangannya lenyap dan digantikan oleh sebuah buku. Manusia lemah, bakar. Izroth tahu bahwa ini adalah awal dari skill monster boss, Firestorm. Dia langsung mulai mundur ke tepi platform melingkar. Namun,
dia tidak dapat mencapai zona aman sebelum terkena hujan api dari atas. Minus 100 HP. Tersisa 420/900 HP. Izroth. Namun, Izroth berhasil tiba sebelum menerima sedikit kerusakan dari skill Firestorm. Seperti yang kuduga, tanpa menggunakan Flickering Steps mustahil untuk mencapai area luar platform tanpa menerima sedikit kerusakan, gumam Izroth dalam hati. Begitu, Firestorm menjauh dari platform melingkar, sebuah mana burst melesat ke arah Izroth. Sekarang, dia kurang lebih sudah mengetahui pola serangan, Komandan Raja Goblin Juru Loja. Sepertinya satu-satunya saat dia akan menyimpang dari pola itu adalah saat dia dalam jarak dekat, sambil memegang kapak perangnya. Namun selain itu, setiap kali dia menggunakan Firestorm, dia akan langsung menembakkan mana burst. Mengetahui hal ini sebelumnya membuatnya cukup mudah untuk menghindari skill tersebut. Merindukan, Izroth melesat ke sisi kiri platform melingkar sebelum sedikit menyesuaikan kaki kirinya dan mendorongnya sambil melesat langsung ke Panglima Raja Goblin Juru Loja dan melanjutkan serangannya terhadapnya. 42% HP, 36% HP, 30% HP, 24% HP. Izroth menghela napas dalam-dalam saat Nameless Blade di tangannya berada di atas bahu kanannya. Dia baru saja mundur dari Firestorm lainnya dan menunggu hingga pedang itu padam sebelum kembali bertarung. Dia terkena serangan itu sehingga HP-nya sekarang menjadi 320. Namun, yang tidak dia duga adalah pintu yang dia masuki akan dibuka oleh seseorang. Izroth melirik dan menyadari bahwa Gilidore lah yang memasuki ruangan itu. Dia akhirnya tiba. Gilidore menatap Izroth dan senyum ramah muncul di wajahnya. Rekan petualang, akhirnya aku menemukanmu. Apakah kau sudah menemukan relik kekuatan itu? Dia berlari ke arah panggung melingkar tempat Izroth berdiri. Ketika Gilidore mendekat, dia melihat ada penghalang yang menghalanginya masuk ke dalam. Sedikit kerutan mulai muncul di wajahnya saat dia berhenti di depan penghalang itu. Izroth menggelengkan kepalanya sedikit, aku belum menemukan relik kekuatan itu. Saat Izroth selesai berbicara, sebuah mana burst melesat tepat ke arahnya saat ia dengan cekatan menghindarinya. Skill, Goblin King's Commander Juru Loja, Firestorm, baru saja berakhir dan Izroth kembali bertarung. Kalau begitu aku akan terus mencari. Teriak Gilidore kepada Izroth sebelum memulai pencariannya di sekitar ruangan raksasa itu. Dia bergerak sangat cepat, mencari di setiap sudut ruangan saat Izroth bertarung melawan monster itu. Saat Gilidore melanjutkan pencariannya, Izroth menerkam Komandan Raja Goblin Juru Loja, dengan aura biru muda yang mengelilingi Nameless Blade miliknya. Aura itu disertai dengan kekuatan yang menyesakkan dan saat aura itu terhubung dengan tubuh monster itu, muncul luka yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Izroth menggunakan skill, Sword Force, dan First Baneful Sword, Destruction. Minus 1200 HP. Sisa 720/8000 HP. Komandan Raja Goblin Juru Loja. Ding! Panglima Raja Goblin Juru Loja, telah memasuki kondisi marah. Ding! Serangan dan sihir, Komandan Raja Goblin Juru Loja, telah ditingkatkan sebesar 100%. Ding! Goblin King's Commander Juru Loja, telah memperoleh skill, Endless Rage, setiap 1 detik serangan dan sihirnya akan meningkat sebesar 5%. Mata, Komandan Raja Goblin Juru Loja, berubah menjadi merah darah saat ia memasuki keadaan marah. Ia mengangkat salah satu tangannya dan bukannya, badai api, yang membutuhkan waktu setidaknya beberapa saat untuk dirapalkan karena ia harus beralih ke bukunya, kali ini terjadi seketika. Rajaku, berikan aku kekuatan. Minus 200 HP. Tersisa 120/900 HP. Izroth, skill itu begitu tiba-tiba sehingga Izroth bahkan tidak punya waktu yang cukup untuk mulai mundur dari serangan itu. Namun, bahkan dalam situasi itu, ia tetap tenang dan terkendali. Izroth langsung mengeluarkan ramuan kesehatan rendah, dan menenggaknya untuk memulihkan sebagian kesehatannya yang hilang. 150 HP. Sisa 270/900 HP. Izroth, seketika setelah itu, ia mengaktifkan skill, Shadow Movement, berubah menjadi bayangan dan berjalan menuju tepi platform melingkar dengan kecepatan yang meningkat pesat. Meskipun ia tidak berhasil berjalan jauh sebelum bayangannya hancur setelah menerima serangan Firestorm. Minus 210 HP. Tersisa 60/900 HP. Izroth, tepat saat tanda kerusakan ketiga akan terjadi, Izroth berhasil tiba dengan selamat di ujung platform dan nyaris terhindar dari kematiannya.
Izrot tampak riang di wajahnya, tetapi di dalam, dia sebenarnya dipenuhi amarah yang tenang. Kapan terakhir kali dia, kultivator nomor 1 di 7 alam, didorong begitu dekat dengan kematiannya? Untung saja Izrot telah mengambil beberapa ramuan kesehatan rendah dari beberapa monster yang telah dia singkirkan sebelumnya, atau kalau tidak, keadaan mungkin tidak akan berjalan dengan baik saat itu. Keadaan marah monster bos benar-benar merepotkan. Tampaknya mereka tidak hanya mendapatkan peningkatan kerusakan yang sangat besar, tetapi kemampuan mereka juga meningkatkan kekuatan secara keseluruhan. Izrot membuat keputusan saat itu, ia akan meluangkan waktu untuk menciptakan lebih banyak keterampilan. Sekarang Izrot tahu bahwa sistem tersebut dapat menghasilkan keterampilan sekuat fisik, Heavenly Golden Body. Ia sangat yakin dapat menciptakan berbagai keterampilan yang bagus sehingga memiliki lebih banyak pilihan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti ini. Masih ada waktu 1 menit lagi sebelum Izrot dapat menggunakan ramuan HP lainnya, tetapi apakah ia punya waktu untuk menunggunya? Izrot telah terlibat dalam banyak pertempuran hidup dan mati, tetapi ia selalu menang dengan tidak pernah menerima kekalahan sebagai kemungkinan. Selain itu, Komandan Raja Goblin Jruloja tidak akan hanya menunggu ramuan HP-nya habis masa cooldown dan ia tidak dapat mundur karena penghalang, jadi hanya ada satu pilihan yang tersisa, bertarung sampai akhir. Izrot melaju ke depan dengan Nameless Blade-nya yang terhunus di belakangnya. Jika diperhatikan dengan seksama, mereka akan melihat bayangan samar yang tampak seperti hantu mengikuti di samping pedang ini. Komandan Raja Goblin Jruloja mengeluarkan kapak perangnya, tetapi sudah terlambat. Bilah dari Nameless Blade milik Izrot telah melewati lehernya 2 kali saat ia dalam keadaan marah. Serangan kritis, minus 300 HP. Serangan kritis. Minus 480 HP. 0/8000 HP tersisa. Komandan Raja Goblin Jruloja. Tidak, Rajaku, aku telah gagal. Mata Komandan Raja Goblin Jruloja perlahan kembali ke mata Goblin hitam itu saat dia terjatuh ke permukaan platform dalam keadaan kalah. Ding, kamu telah mengalahkan Komandan Raja Goblin Jruloja. Ding, Anda telah mendapatkan 6000 EXP. Anda telah naik level ke level 12. Anda memperoleh plus 3 poin stat saat naik level. Barang rampasan, minus 12 koin perak. X1 esensi Goblin. X1 sepatu komandan. Ding, selamat, kamu telah menyelesaikan Dungeon, Goblin's Paradise. Anda telah diberikan 500 EXP. Anda telah dianugerahi 50 ketenaran dunia. Anda telah diberikan plus 1 poin keterampilan. Ding, selamat, Anda adalah pemain pertama yang berhasil menyelesaikan Goblin's Paradise dan telah mendapatkan hadiah. Apakah Anda ingin mengumumkannya kepada dunia? Nama armor, sepatu komandan. Peringkat armor, tidak umum. Tingkat armor, 15. Tipe armor, kulit. Persyaratan, 50 kelincahan. Kekurangan, 15. Agi, 15. Izrot pergi untuk mengambil barang jarahan, lalu memasukkannya ke dalam inventarisnya karena Commander Boots langsung terpasang di slot sepatu botnya. Commander Boots tidak terlalu bagus dan dia agak kecewa karena tidak mendapatkan barang langka lainnya, tetapi setidaknya barang itu membantu meningkatkan statistiknya. Namun, yang benar-benar membuatnya senang adalah kenyataan bahwa dia menerima poin keterampilan. Barang itu tidak mudah didapat karena Anda hanya memperoleh 1 setiap 3 level. Izrot berkedip beberapa kali saat membaca pesan sistem. Penjara bawah tanah, Goblin's Paradise. Izrot menelusuri ingatan Jin, gamer hardcore di dalam dirinya dan menemukan beberapa hal menarik. Jadi itulah mengapa tempat ini menyediakan jarahan dan XP yang sangat banyak. Itu juga menjelaskan mengapa tempat ini memiliki 2 bos yang kuat dan trik yang tidak biasa. Izrot tiba-tiba mengerti mengapa keberuntungannya tampak begitu baik dan buruk di saat yang sama di tempat ini. Penjara bawah tanah ternyata menjadi salah satu cara utama untuk mendapatkan EXP dan jarahan dalam video game. Dia tidak perlu berpikir apakah dia ingin mengumumkannya ke dunia atau tidak, terutama karena dia telah memutuskan untuk membiarkan dirinya dikenal pada saat ini setelah dia mengalahkan Shadow Wolf. Segera setelah itu, pesan sistem pengumuman dunia berbunyi. Ding! Pengumuman dunia, babak pertama, Dungeon, Goblin's Paradise, telah diselesaikan oleh tim Izrot. Pemimpin partai, Izrot. Anggota partai, tidak ada. Mereka telah diberi penghargaan atas usaha mereka.
Sistem kemudian menampilkan semua hadiah yang diterima Izroth karena menjadi orang pertama yang menyelesaikan ruang bawah tanah Goblin's Paradise. Hampir seketika setelah peringatan itu berbunyi, Izroth menerima 2 pesan dari sistem. 20 peristiwa yang tak terduga. Izroth telah menerima pesan dari Hals dan Luna. Peringatan sistem, pemain Luna telah mengirimi Anda pesan, Anda menyelesaikan Dungeon sendirian. Saya merasa Anda ceroboh, tetapi saya tidak menyangka Anda akan melakukan hal seperti itu. Lain kali panggil saya untuk menyembuhkan Anda. Saya juga membutuhkan EXP dan jarahan, tahu. Ngomong-ngomong, selamat telah menyelesaikan Dungeon. Wajah tersenyum. Peringatan sistem, player Hals telah mengirimi Anda pesan, bagaimana Anda bisa menyelesaikan Dungeon tanpa saya. Saya pikir kita berteman T_T, Anda harus membiarkan saya ikut lain kali ya. Pertama, bos dunia dan sekarang Dungeon. Keberuntungan Anda sungguh luar biasa, kawan. Senyum tipis muncul di wajah Izroth saat ia membaca pesan-pesan itu dan ia menggelengkan kepalanya sedikit. Kurasa itu bukan ide yang buruk suatu hari nanti. Izroth membalas kedua pesan mereka dengan pernyataan itu sebelum menutup peringatan sistem. Izroth senang dengan hadiah, XP, dan jarahan yang ia peroleh setelah mengalahkan Komandan Raja Goblin Jruloja dan menyelesaikan Dungeon. Namun, tiba-tiba wajahnya berkerut saat sebuah pertanyaan muncul di benaknya, mengapa ia belum menyelesaikan misi Goblin Misterius. Ia telah menyelesaikan seluruh Dungeon, tetapi tetap saja tidak disebutkan bahwa ia telah menyelesaikan misi tersebut. Selain itu, ia hanya memiliki sekitar 25 menit tersisa pada batas waktu untuk misi Relic of Power dan belum menemukan petunjuk apapun. Tiba-tiba, seluruh ruangan mulai berguncang dan mengeluarkan getaran seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Izroth mengamati ruangan untuk mencari sumber getaran dan yang menarik perhatiannya adalah Gilidore yang berdiri di samping dinding batu yang terbuka seperti lorong rahasia. Gilidore menoleh untuk melihat Izroth sebelum berlari ke lorong rahasia dan menghilang dari pandangan. Izroth mengernyitkan alisnya saat melihat Gilidore berlari ke lorong yang baru saja terbuka di dalam dinding batu. Ada perasaan aneh yang menggerogoti Izroth seolah-olah mencoba memperingatkannya akan sesuatu. Saat pertama kali memasuki ruangan, dia sudah melihat kemana-mana dan tidak menemukan pintu atau pintu masuk selain pintu yang dia masuki. Ini berarti jika ia membutuhkan jawaban atau petunjuk untuk menyelesaikan misinya, ia tidak punya pilihan selain melanjutkan perjalanan. Satu-satunya masalah adalah HP-nya sangat rendah saat ini, yaitu 60. Dan jika ia masuk ke dalam perangkap yang tidak terduga atau mengalami insiden lain segera setelah mengikuti Gilidore ke ruangan itu, ia mungkin tidak akan selamat. Izroth memutuskan untuk duduk dan beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Bahkan jika ia tidak bisa mendapatkan kembali semua HP-nya yang hilang tepat waktu, ia setidaknya harus cukup pulih untuk menerima serangan dan masih bisa mundur setelahnya jika keadaan memburuk. Aneh sekali. Aku merasa seolah-olah seluruh rangkaian kejadian yang telah terjadi sejauh ini sangat tidak biasa. Belum lagi, Izroth berpikir keras sambil sedikit rileks. Setelah sekitar 5 menit, ia memutuskan untuk berdiri dan mulai melangkah menuju pintu masuk terbuka di dalam dinding batu. HP Izroth berhasil naik hingga 285 dan ia masih memiliki satu laser health potion yang tersisa untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Batas waktu pada misi Relic of Power hampir habis, hanya tersisa kurang dari 20 menit baginya untuk menyelesaikan misi tersebut. Ketika Izroth memasuki lubang di dalam dinding batu, hal pertama yang ia rasakan adalah sesuatu yang mirip dengan ketika Komandan Raja Goblin Jruloja mengumpulkan mana ke satu titik. Kecuali, konvergensi mana ini jauh lebih kuat dan tirani daripada sekadar keterampilan dari monster boss itu. Saat Izroth melihat ruangan itu dengan jelas saat ia masuk, ia melihat Gilidore memegang batu ungu di tangannya. Batu itu tampaknya menjadi sumber kekuatan tirani karena mana berkumpul di sekitarnya seolah-olah menelan energi dunia itu sendiri. Ia berada di balik penghalang yang mirip dengan yang ditemui Izroth saat pertama kali memasuki area bangunan utama. Senyum lebar terlihat di wajah Gilidore dan saat melihat Izroth datang, ia hanya bisa tertawa karena kebahagiaan. Semua berkatmu aku berhasil mengambil barang ini, sesama petualang. Jika bukan karenamu, aku tidak akan pernah bisa melewati penghalang di tempat ini. Tentu saja, aku harus memberimu hadiah yang pantas, kata Gilidore dengan senyum ramah di wajahnya. Mata Izroth bergerak ke sekeliling ruangan dan tak jauh dari sana, dia melihat sebuah sosok kecil tergeletak di tanah. Sosok itu berkulit hijau seperti kotoran,
berhidung panjang, dan sangat mirip dengan goblin. Itu karena dia adalah goblin. Nama, Goblin Misterius Bos Langka. Tingkat, 15. HP, 0/14.000. Serangan, 0. Pertahanan, 40. Agi, 150. Majalah, 300. Keterampilan. Tanda tanya. Goblin misterius. Izrod bingung. Bukankah ini, Goblin misterius yang seharusnya dia singkirkan untuk misinya? Bagaimana dia bisa membunuhnya jika dia sudah mati? Apakah itu berarti dia gagal atau menyelesaikan misi karena dia sudah mati? Selain itu, dia tidak menemukan Relic of Power, tetapi Gilidore yang menemukannya meskipun dia masih punya waktu sampai misinya selesai. Sistem rusak macam apa ini yang membuat seseorang bahkan tidak punya kesempatan menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka? Di sisi positifnya, Gilidore mengatakan bahwa ia memiliki hadiah untuk Izrod sehingga ia tidak merasa bersalah. Ditambah lagi, untuk beberapa alasan aneh, ia masih memiliki misi tersebut di log misinya. Jadi mungkin ia tidak sepenuhnya gagal dalam misi tersebut. Akan tetapi, kata-kata yang diucapkan Gilidore selanjutnya menyebabkan Izrod menjadi bingung, tercengang, dan merasa dingin sampai ke tulang punggungnya karena kejadian yang tiba-tiba itu. Kau seharusnya bersyukur, kawan petualang. Kau akan menyaksikan sendiri saat penjaga langit yang agung itu bangkit di depan matamu. Sebagai bonus, aku juga akan membiarkanmu tetap hidup. Gilidore bertingkah aneh. Izrod mengerutkan kening saat mendengar kata-kata yang diucapkan Gilidore. Menyaksikan sang penjaga agung bangkit kembali. Sebagai bonus, dia akan membiarkannya tetap hidup. Izrod benar-benar marah karena dipandang rendah seperti dia bukan siapa-siapa. Terakhir kali seseorang mengatakan kepadanya bahwa mereka akan membiarkannya tetap hidup, dia kemudian kembali untuk mengambil nyawa mereka dan memusnahkan seluruh sekte mereka. Kesan baik apapun yang dimiliki Izrod sebelumnya tentang Gilidore, meskipun pertemuan mereka singkat, telah sepenuhnya hilang dari benaknya. Dari satu pernyataan itu saja Izrod sudah tahu bahwa dia pasti akan membunuh orang ini. Gilidore tiba-tiba berbalik dan berhadapan dengan benda asing yang terbuat dari material tak dikenal yang tertanam di dinding batu dengan simbol-simbol tak dikenal yang tertulis di atasnya. Di tengah-tengah lempengan itu, ada sebuah lubang yang tampaknya menjadi kunci untuk membukanya seolah-olah itu menyegel sesuatu. Gilidore meletakkan Relic of Power ke dalam lubang yang terletak di tengah lempengan itu dan seluruh ruangan mulai bergetar saat getaran dilepaskan dalam gelombang kecil. Lempengan itu retak menjadi dua sebelum benar-benar hancur, tetapi Relic of Power tetap mengambang di udara dan bersinar cukup terang untuk menerangi seluruh area. Meskipun bukannya bersinar terang seperti bintang, benda itu malah dipenuhi kegelapan cemerlang yang tampaknya melahap cahaya yang disediakan lempengan itu, menyerapnya ke dalam kekuatannya sendiri sebelum menempel pada dinding batu dengan simbol-simbol aneh itu. Seluruh dinding mulai runtuh berkeping-keping dan semakin banyak pecahan yang jatuh, semakin jelas pemandangan di balik dinding itu. Yang tampak adalah sejenis material seperti kaca yang sebenarnya bukan kaca. Material itu tampak jauh lebih kokoh dan aura yang dipancarkannya menyerupai sesuatu yang bukan dari dunia ini. Orang akan mengira material itu akan mudah hancur, tetapi hanya sedikit yang tahu bahwa material itu sebenarnya adalah salah satu zat terkeras yang dikenal di RML. Material itu adalah jenis material ilahi yang hampir mustahil ditemukan, tetapi di sini jumlahnya sangat banyak. Di balik kaca yang terbuat dari zat yang tidak diketahui, ada sosok humanoid raksasa. Di punggung mereka ada sepasang sayap yang awalnya berwarna merah terang, tetapi orang bisa melihat aura gelap yang memancarkan kekuatan jahat yang menindas yang perlahan-lahan menggerogoti warna merah cemerlang itu. Beberapa bagian sayap sosok humanoid itu mulai berubah menjadi hitam, tetapi bagian merah itu tampaknya menekan aura gelap seolah-olah sedang dalam pertempuran terus-menerus melawannya. Mata makhluk yang terperangkap di dalam kaca itu perlahan-lahan terbuka. Salah satu mata mereka berwarna merah tua sementara yang lain gelap gulita, seolah-olah jika seseorang menatapnya terlalu lama, mereka akan tersesat dan dilahap oleh kegelapan murni. Izrod menatap sosok humanoid di balik kaca dan saat sosok itu membuka matanya, Izrod bisa merasakan aura yang menyesakkan di atmosfer. Meski matanya menjadi sedikit dingin, bagaimana mungkin dia yang dulunya adalah kultivator nomor 1 di 7 alam bisa terpengaruh oleh sesuatu seperti ini. Namun meski Izrod tidak terpengaruh oleh aura itu, dia tetap terkejut saat mengamati sosok humanoid itu. Nama, Corrupted Fozrak, Guardian of the Firmament, Bos Legendaris. Tingkat, HP, ATK, Pertahanan.
Agi, MAG, keterampilan, tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Korupsi relik pasif pelindung langit yang dulunya perkasa ini telah dirusak oleh relik kekuatan. Selama esensi relik kekuatan itu tetap berada di dalam pelindung langit, mereka harus terus-menerus berjuang untuk mengendalikan tubuh mereka sendiri sambil perlahan-lahan dirusak. Kerak, kerak, zat seperti kaca itu perlahan mulai retak dan jatuh, menghantam tanah di bawahnya dan kehilangan kekuatan sekaligus kilaunya. Gilidore berlutut dan membungkuk, Fozrak. Pelindung Cakrawala, aku, pengikutmu yang rendah hati, telah membebaskanmu dari penjara abadimu. Berikan aku kekuatan untuk melayani yang lebih baik bagi Yang Agung. Saat Gilidore berbicara, sosok humanoid besar dengan sayap merah dan hitam beserta mata heterokromianya, menatapnya. Sosok itu mengulurkan tangannya dan sejumlah besar kekuatan mengalir ke tubuh Gilidore. Ketika Izroth mengamati Gilidore sekali lagi, matanya menyipit dan tangannya tanpa sadar bergerak ke gagang, Nameles Blade miliknya. Jika dia akan kalah dalam pertarungan. Bahkan jika Gilidore mengatakan sebelumnya bahwa dia akan membiarkannya tetap hidup, itu tidak berarti bahwa dia tidak harus melawan monster bos kuat lainnya. Selain itu, jika keadaan menjadi terlalu buruk, dia masih memiliki Flickering Steps dan Shadow Movement miliknya yang sekarang sudah tidak dalam masa cooldown. Dia hanya berharap itu akan cukup untuk situasi saat ini. Nama, Gilidore, pengkhianat umat manusia EPIC Bos. Tingkat, HP, ATK, pertahanan. Agi, MAG, keterampilan, tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Pelayan Fozrak pasif orang ini memperoleh kekuatannya dari penjaga langit yang agung. Selama mereka tetap setia selamanya, mereka akan diberikan kekuatan luar biasa dan jiwa yang abadi. Fozrak melangkah keluar dari kotak kacanya dan menatap Gilidore dan Izroth. Seolah-olah tidak melihat mereka sama sekali, tetapi pada saat yang sama tampak seperti meminta bantuan dan jiwanya tersiksa. Kemudian ia membelah ruang itu sendiri yang memperlihatkan kekosongan tak berujung, tetapi ini sebenarnya adalah cara untuk teleportasi bagi makhluk yang lebih kuat. Fozrak memberi isyarat kepada Gilidore untuk mengikutinya dan Gilidore bergegas berdiri dan mengejar tepat di belakang Fozrak saat mereka berdua menghilang ke dalam kekosongan. Lubang di ruang itu menutup dirinya sendiri seolah-olah dunia sedang memperbaiki kerusakan yang disebabkan padanya. Segera setelah ia pergi, sebuah benda kecil berbentuk bola terang jatuh ke tanah di mana kekosongan itu terbuka dan penghalang itu perlahan kehilangan kekuatannya. Ding, Anda gagal dalam misi, Relic of Power. Ding, Anda gagal dalam misi, The Mysterious Goblin. Ding, Anda telah menerima World Quest, The Beginning of Beginnings. Apakah Anda ingin menerimanya? Sebuah misi dunia. Tepat ketika Izroth mendesak karena gagal dalam kedua misi dan tidak memperoleh hadiah, ia melihat rincian misi dunia tersebut. Bagaimana mungkin ia tidak terkejut? Ini adalah sesuatu yang memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh dunia RML. Selanjutnya bab 21 ini baru permulaan.